close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. Di Bendungan Tonjong. Bendungan Tonjong ya. Sini bisa santai, ada tempat duduk, ayu, bisa pesen kopi di sana. Dan kalau yang belum mandi bisa mandi di sini sepuasnya. Mandi ya bisa tempatnya relax, sangat relax, sangat santai. Kalau kapan waktunya bisa main sama ceweknya sendiri. Bisa, boleh. Romantis. Bendungan Tonjong. Sekarang kita ke tempat di sana, ikuti aja, nanti tahu sendiri. Yang ada di Kabupaten Tegal, cuman pengelolanya bukan dari Dinas Pariwisata, tapi milik desa ini sendiri, dioperasionalkan oleh BUMDes. Tentunya wisata-wisata kayak gini banyak berada di Kabupaten Tegal. Salah satunya adalah Kali Rambut ini. Mungkin ini adalah titik pertama kita dari Day Official, titik pertama kita untuk mengunjungi wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Mungkin selanjutnya nanti next time kita akan berkunjung ke wisata lebih banyak lagi ya. Terus explore, mengeksplor terus wisata-wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Sebisa mungkin dari kita mempromosikan sedikit wisata-wisata yang ada di sini, yang ada di Kabupaten Tegal kita tercinta ini. Kita ke atas.
barangkali pacar Anda sedang kesini juga sama teman-teman, kan repot kalau ketahuan. Burung sangat indah. Kalau mau mendekat, kita akan lanjut. Sebenarnya sih tempat di sini asik banget buat santai, buat relax, buat ngopi-ngopi. Cuman fasilitasnya kurang mendukung lah. Sebenarnya meja sama kursi ini kan sebenarnya pas propos ini pemandangannya langsung dari alam, cuman kurang terawat. Mungkin dari pihak pengelola mungkin nanti bisa. Yang jelas kalau kalian kesini pasti enggak bakalan nyesel. Sebenarnya sih di Kabupaten Tegal banyak wisata-wisata yang potensial, cuman yang baru kelihatan baru beberapa lah. Sebenarnya sih banyak ratusan wisata yang di Kabupaten Tegal, banyak yang indah, banyak yang bagus-bagus. Salah satunya ini Kali Rampuk. Di atas juga rupanya ada tempat. Di sini juga ada tempat buat nyantai di atas pohon. Di sana tempatnya, cuman kayaknya juga bisa dilalui oleh orang. Sebenarnya bagus banget. Kopi cuman nggak tahu ini disuruh buang sendiri atau nanti ada pengelolanya yang buang di tempat sampah. Yang jelas sampahnya yang seperti ini jangan ditiru. Kita harus menjaga alam sini supaya indah, bersih. Dan kalau orang yang ada di sini berkunjung di sini itu nggak memandang tempat ini sebagai tempat yang kotor lah, tempat ulah-ulah anak-anak ini. Tangganya ini tangga yang rusak. Bagus banget di atas. Ini kalau sampai atas itu. Ini gimana untuk biar kedepannya? Mungkin kedepannya ini saran saya kepada pengelola supaya menarik pengunjung ke sini itu pertama mungkin dari tingkat kenyamanan. Yang jelas dari tingkat kenyamanan pengelola sini diperhatikan, terus kebersihan, terus fasilitas-fasilitas yang ada di sini seperti halnya contoh ini supaya bisa naik ke tempat rumah pohonnya ada di atas. Di sini harus betul tangganya, mungkin kayu, sementara mungkin kayu, cuma nanti ke depannya barangkali bisa menggunakan besi atau apa. Dan tempat duduk-duduk yang buat ngopi itu harus diperbaiki lagi lah menurut saya. Mungkin itu saran saya dari Jaya Official dan saya pribadi untuk pengelola wisata ini. Sebenarnya wisata ini tuh sangat bagus banget, potensial banget, bagus, indah. Cuman ya itu yang harus diperhatikan mungkin dari tingkat sisi kebersihan yang pertama,
terus kenyamanan pengunjung. Ini salah satu tim Hidayah yang ini rela membersihkan ini. Ya. Ini kita bergerak salah satu tim dari Hidayah Official. Mungkin setelah nanti acara kita selesai ngevlog ini, mungkin kita bareng-bareng bersihin tempat-tempat ini supaya bisa nyaman lah. Waktu sudah sangat sore dan tidak memungkinkan untuk melanjutkan, dan di sini juga sudah sepi pengunjung, nggak ada lampu-lampu, adanya cuma lampu yang ada hiasannya itu cuma dihias, cuman buat pantas-pantas cuman nggak nyala. Itu yang memang salah satu yang harus diperhatikan juga oleh pengelola. Dan satu lagi ada kritik mungkin dari pihak pengelola itu menyiapkan sebuah karcis supaya pemasukan dan pengeluarannya Transparan. itu jelas. Transparansi butuh. Transparansi itu bentuk Masuknya kemana, dikelola oleh siapa itu ya. selama ini dikelola pemasukan pengeluaran supaya rakyat, mungkin rakyat yang ada di desa itu bisa tahu pendapatannya dari wisata ini berapa, pengeluarannya berapa. Itu bukti transparansi kepada rakyat. Mungkin tiket ya, yang pertama tiket itu sudah jelas dan syarat mutlak harus ada itu tiket. Tadi saya kesini nggak ada tiket, saya kaget. Makanya saya tanya dari pihak penjaga tiket, sebenarnya wisata ini dikelola oleh siapa? Sepengertian saya itu dikelola oleh Dinas Pariwisata, cuman katanya dia bilang dikelola oleh BUMDes. Cuman saran saya itu sih ada tiketnya, Mas. Untuk waktu sudah tidak memungkinkan kita untuk ada di sini, sehingga kita harus pulang karena waktu sudah sangat sore. Mungkin kelanjutannya nanti kita akan ngevlog di wisata-wisata yang ada di Kabupaten Tegal. Masih ada banyak puluhan, ratusan wisata yang ada di Kabupaten Tegal yang pastinya cantik-cantik, pastinya asik-asik buat nyantai, buat enjoy. Dan jangan lupa untuk melihat wisata-wisata yang ada di Kabupaten Tegal, ikuti terus. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Hidayah Official YouTube. Nantikan kami hanya ada di channel Hidayah Official. Dan teman-teman kami, nantikan film berikutnya. Yang pasti film itu akan menghibur Anda semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Hidayah Official di YouTube Anda. Salam Cakire.